Oke, semangat Pak. Ya, siap. Mungkin bisa buanter ya. Kayak lidah dangdut. Terus semangat kan ya, seneng. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya cek sound dulu. Bisa didengar dengan baik ya? Bisa, ya? Pak. Bisa, Oke, Pak. Bisa langsung saya mulai aja. Ini PAI ya, Mbak ya? Mas? Iya, Pak. PAI. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa bertemu kembali di perkuliahan hari ini pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Tema kita hari ini tentang konsepsi Islam tentang manusia, alam, dan juga pendidikan. Nah, saya berterima kasih pada Mas Wafa selaku ketua kelas yang telah banyak membantu, mengkoordinir, dan menyiapkan untuk Zoom meeting. Untuk pekan depan sudah presentasi kelompok 1 ya, Mas Wafa ya? Halo, iya, Pak, Mas Wafa. kelompok 1. Minggu depan presentasi kelompok 1. Oke, nggih. Matur nuwun, tolong dikoordinir agar nanti bisa lebih baik gitu. Oke, siap, Pak. Nah, untuk pembicaraan mengenai konsepsi Islam tentang manusia, tentang alam, dan tentang pendidikan, ini kenapa penting? Begini, bahwa substansi dan hakikat di dalam proses pendidikan itu yang dididik siapa? Kan manusia. Nah, manusia itu sendiri kan menjadi makhluk yang mulia, makhluk yang diberi amanah Allah sebagai khalifatullah fil ardh. Oleh karena itu, untuk membahas mengenai tema-tema filsafat pendidikan Islam, setelah pekan lalu kita mendiskusikan paradigma pemikiran filsafat via via YouTube ya, via YouTube yang telah saya sampaikan, maka hari ini kita mendiskusikan 3 tema pokok itu. Nah, saya akan memberi arahan nanti biar Zoom kita banyak diskusi ya, banyak tanya jawab saja. Untuk melacak hakikat manusia, teman-teman bisa melacak pada sisi 3 terminologi yang akan saya sebut. Al-Quran menyebut manusia dengan istilah al-ins atau al-insan dalam Al-Quran. Maka kita akan bisa melacak hakikat manusia dari istilah-istilah ini yang berkait, yang memiliki korelasi dengan ayat maupun dengan konteks masalah yang dibahas di sana. Maka ada yang menggunakan insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim misalnya. Allamal insana ma lam ya'lam misalnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun misalnya, itu menggunakan al-ins, menggunakan insan. Nah, yang kedua, Allah menyebutkan, Allah berfirman menyebut manusia dengan kata al-bashar atau bashar. Ya, misalnya
Allah menyebut kata al-bashar itu dalam yang dikutip dalam khutbah nikah itu kan sumber dari Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i bashara wa ja'alahu nasaban wa sihra. Wah, kuliah filsafat malah ono khutbah nikah. Nah, itu ya. Di sana itu kutipan sih, itu khutbah nikah, tetapi yang dari Al-Qur'an kan Allah yang menciptakan manusia, ya, menciptakan manusia, nah gitu. Menggunakan istilah bashar. Alhamdulillah menciptakan manusia minal ma, dari air. Dari air di sana, minal ma'i bashara. Nah, itu nanti bisa dilacak di sana. Yang ketiga, Allah menggunakan dan berfirman menyebut manusia dengan kata ya Bani Adam. Ya Bani Adam. Nah, dari ketiganya ini masing-masing memiliki struktur dan memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya, ya Bani Adam itu menunjukkan bahwa manusia dari awal itu adalah anak turun Nabi Adam. Ya manusia, bukan dari evolusi dari apa itu, bukan. Itu jelas memang manusia. Maka ya Bani Adam. Hai anak turun Nabi Adam. Hai keturunan Nabi Adam. Itu. Yang kedua, menggunakan tadi kata bashar, itu menunjukkan secara biologis. Secara biologis. Maka manusia itu secara biologis kan tercipta dari proses-proses dan dari fase-fase perkembangan yang berbeda. Kalau dalam psikologi perkembangan itu mulai dari fase janin dalam kandungan hingga nanti fase bayi, fase anak, fase remaja, fase dewasa, fase tua, dan fase lansia, lanjut usia. Itu meminjam teori yang ada di psikologi perkembangan. Dalam Islam sendiri ada tahapan-tahapan itu. Tetapi selain menggunakan bashar, Allah juga menggunakan kata insan. Nah, di sana. Jadi ada tahapan-tahapan juga. Ada tahapan-tahapan juga. Mulai dari nutfah terus mudghah dulu atau alaqah ya? Mudghah, alaqah, fakasawnal izama, lahma. Nah, begitu. Dan terus ditiupkan ruh, setelah itu berupa janin, terus lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan selanjutnya bisa sama dengan itu. Nah, selain faktor biologis al-bashar itu dan juga al-insan juga ada faktor biologisnya, khusus al-insan itu mengacu lebih luas. Apa? Manusia sebagai makhluk yang bisa dididik, makhluk edukatif, makhluk yang berpikir. Maka allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajari manusia apa yang tidak diketahui. Kok tidak allama bani Adam, kok tidak allama al-basyara, tapi allamal insana. Cuma al-insan maksudnya manusia yang memiliki dimensi edukatif di sana. Nah, maka hubungannya dengan filsafat pendidikan Islam, ya, kata al-insan di sini dimensinya totalitas lahir batinnya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, loh kan, totalitas kan? Sungguh Allah yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, ini takwim bentuk. Tapi di al-alaq ya menyebut alamal insan, makhluk edukatif. Begitu. Nah, di ayat lain disebutkan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, menggunakan kata an-nas. Nah, total kan? Nah, di sini apa? Aspek sosiologis. Orang itu berinteraksi, orang itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah, itu sama-sama insan tadi yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, alamal insana, tetapi dimensinya berbeda. Ini bentuk sebaik-baik ciptaan, kalau ini yang bisa dididik.
Nah, sementara ya ayuhan nas itu makhluk sosial yang berinteraksi, yang berdimensi sosio-antropologis. Sementara wama khalaqtul jinna wal insa, nah, menggunakan kata al-ins, illa liya'budun, di sini ada dimensi penghambaan, spiritualitas, ibadah kepada Gusti Allah. Dengan demikian, maka sebetulnya kata atau istilah an-nas, al-ins atau an-nas, al-insan itu memiliki totalitas pada lahir batin, jasmaniyah, rohaniyah, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal bi'ah pada diri manusia. Nah, oleh karena itu, ketiganya bisa kita ramu, bisa kita pahami, disitulah akan ketemu bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah. Jadi manusia substansinya ya hamba Allah, ciptaan. Nah, seperti itu. Yang di sana memiliki potensi-potensi untuk dididik, potensi-potensi untuk berkembang, potensi-potensi untuk bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, psikis, jasmani, rohani, intelektual dan sebagainya. Titik sampai situ, silahkan nanti bisa didiskusikan. Yang kedua, alam. Konsepsi konsepsi Islam tentang alam, teman-teman bisa melihat di berbagai ayat itu, yang secara umum alam itu adalah definisinya ma siwallah. Selain Gusti Allah itu alam. Begitu. Jadi selain Allah adalah alam. Itu. Nah, alam di sini ada yang membagi dalam berbagai hal. Ada yang menyebut alam mikrokosmos, zarrah. Ada yang makrokosmos, alam universal. Begitu. Ada yang alam syahadah, alam yang real, empiris, bisa diindra. Ada yang alam ghaib, yang tidak bisa diindra. Nah, begitu. Jadi misalnya alam syahadah, alam yang hadir, ada yang menyebut alam hadir, ya, itu. Misalnya alam yang kelihatan ya yang bisa kita indra ini, kita hidup di dunia, misalnya bisa kita indra, bisa kita dengar, bisa kita raba, bisa kita lihat, bisa kita rasa, begitu. Habis hujan semalaman, mulai kemarin sore misalnya, ya bisa kita rasa, ya, karena kita di alam syahadah, kita ada di alam hadir, alam yang bisa indrawi, empiris seperti ini. Tapi kalau misalnya di alam barzakh, ada mayat yang baru meninggal dan hari ini mendapat kenikmatan, bisa kita lihat? Tidak bisa. Bisa kita dengar? Tidak bisa. Ya jangan ditambahi begini, ya tergantung orangnya Pak, ya itu ya khususiyah lah. Kita bicara yang secara umum aja, secara general gitu. Ada orang-orang yang khusus, para nabi misalnya, nabi pernah diperlihatkan di alam apa ya, itu kan spesial, khusus seperti itu. Atau ada mayat yang sedang disiksa, kita tahu? Enggak tahu. Ya, karena kita tidak bisa mengindra itu. Teman-teman diinfokan adanya malaikat, pernah ada yang ketemu malaikat? Nggak tahu. Pernah ada yang selfie sama malaikat? Enggak pernah. Ya, alamnya berbeda. Nah, teman-teman yang saya hormati, konsepsi Islam tentang alam, apapun itu, mau yang zarrah, mau itu yang mikrokosmos, mau yang universal, yang makrokosmos, mau itu yang syahadah, mau itu yang gaib, mau itu yang rohaniyah, mau itu yang duniawi maupun yang ukhrawi, ada yang malakut, jabarut, apa macam-macam. Nah, semuanya itu pertama kita harus percaya adanya alam-alam yang ada. Karena memang Allah memberikan tahapan kehidupan itu berdasar pada alam-alam seperti itu. Bahkan saya baca di dalam karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di dalam kitabnya Rodok Lali, seingat saya Sabilul Iddikar, tapi Rodok Lali.
tapi yang penting dalam kitabnya. Itu kan ada mulai dari alam itu dijalani dari azali gitu kan, di alam arwah itu loh. Terus di alam kandungan, di rahim bapak ibunya sendiri-sendiri, kok malah keliru bapaknya. Ya, di rahim ibunya sendiri-sendiri itu kan sudah dijalani jenengan semua. Nah, terus kita di alam dunia ini, ya, terus nanti di alam barzakh, ya, barzakh, itu sering disebut alam kubur. Al-Quran menyebut alam barzakh. Itu maknanya adalah aling-aling atau suatu yang menghalangi antara dunia dan akhirat, maka disebut barzakh. Nah, nanti di alam akhirat dan sebagainya itu kita wajib percaya. Nah, kenapa di filsafat dijelaskan, Pak? Ya, karena di dalam proses pendidikan, di dalam proses berfilsafat, ya kita harus memahami itu dengan utuh. Kalau enggak nanti dikira alam dunia itu udah puncak, ya keliru. Keliru. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Alam akhirat itu lebih baik daripada yang alam dunia, daripada yang pertama. Dan di akhirat nanti itu pertanggungjawaban semua yang telah dilakukan. Tetapi yang di alam dunia ini loh kita, dalam mendidik ini loh ya. Kita ada alam yang indrawi ini kita maksimalkan dengan baik. Jangan kita eksploitasi, jangan kita rusak. Nah, di sana, karena itu adalah milieu kita, tempat kita hidup, tempat anak cucu kita hidup. Nah, maka nanti kalau mendidik tentang konsepsi alam, ya keseluruhan disampaikan betul, bagus. Tetapi saat di alam dunia ini kita jaga. Nah, begitu. Oh, agar cadangan air cukup, nah maka ada kesadaran untuk menanam pohon, tidak merusak lingkungan. Ada sumur-sumur resapan, tidak semuanya di beton ya. Nah, dan sebagainya itu contoh. Maka kalau enggak ya semua betonisasi, ya dunia tambah sithik resapane, akhirnya hujan sekali ya banjir. Ya, alase hutannya sudah semakin gundul, ya akhirnya menahan air, erosi, ya, akhirnya mudah longsor, banjir dan sebagainya. Titik, saya kira itu. Nah, untuk pendidikan saya singgung sedikit karena nanti ada tema yang khusus membahas pendidikan. Nah, pendidikan tak singgung sedikit. Apa kaitannya? Orang manusianya tadi loh yang sudah kita bahas, di alamnya tadi loh tempat kita tinggal, baik mulai dari azali, arwah, kandungan, hingga dunia, hingga barzah, hingga akhirat, itu kita menanamnya di dunia ini. Kita menanamnya di alam dunia ini. Nah, begitu. Maka menanamlah yang baik. Dalam bahasa agama, aman wa amilus sholihat, berbuatlah yang baik. Wah, ini tinggal 5 menit saja ya. Nah, oleh karena itu di sana pilarnya adalah melalui pendidikan. Nah, ini tak beri bocoran dikit, tapi nanti biar dibahas kelompok berikutnya, pendidikan at-tarbiyah, at-ta'alim, at-ta'dib. Tapi tidak tak bahas hari ini. Nah, tapi pintu masuknya melalui pendidikan, karena dengan orang dididik itu bisa menjadi bekal bagi dirinya dan bagi kehidupannya. Sholatnya sok husuk ya nak dididik ya. Ibadahnya sosah ya nak dididik. Rumah tangganya bisa bagus ya nak dia terdidik. Nak tidak terdidik ya enggak. Baik terdidik itu jangan dimaknai terdidik formal, tapi informal maupun non formal. Nah, zaman kuno rano sekolah, rano kuliah, ya orang yang penting terdidik di sana. Begitu, karena ada yang memahami dikira loh itu Pak pendidikan formalnya tinggi, ya, ini enggak masalah pendidikan formal tinggi, tetapi ini adalah masalah proses memanusiakan manusia, itulah pendidikan. Titik sampai itu saya sudah dibatasi waktunya tinggal 4 menit 1 detik. Nah, ini saya manfaatkan untuk berdiskusi, monggo dari 31 peserta, 32 saya untuk bisa mendiskusikan. Silahkan Mas, Mbak. Ini saya bisa melihat semua ini tampilan-tampilannya. Silakan kalau ada yang ingin mendiskusikan tentang tema kita hari ini. Dan tolong videonya diaktifkan ya. Videonya diaktifkan ya. Tujuan kita ada Zoom meeting kan biar ketemu ya. Biar bisa bertatap muka tapi di ruang virtual. Nah, seperti itu.
Ya, monggo saya beri kesempatan, saya kembalikan pada Mas Ketua, Mas Wafa. Hostnya ya, Mas Wafa ya, atau siapa? Monggo kalau ada yang ingin bertanya. Masih ada sisa waktu 3 menit 9 detik. Halo, monggo. Monggo, Mas Wafa. Ini waktunya kan mau habis. Setelah ini Iya, kita mau mulai habis, lagi tinggal atau 2 menit. gimana? Tinggal 2 menit. Monggo nanti boleh dilanjut di WA Group ya, silakan ya. Karena ini waktunya tinggal 2 menit 33. Tapi kalau ada yang ingin menyampaikan kan monggo, bisa ya 2 menit, mungkin tak respon cepat. Tapi nanti sisanya silahkan bisa tertulis. Saya tadi karena masih ngajar hingga setengah 12 ya, mohon maaf tadi karena pertanyaannya pas menarik di kelas kedua. Monggo kalau ada yang bertanya. Kalau enggak tak tunggu di WhatsApp ya, WA Group ya. Ada Mas Wafa? Atau yang lain juga silakan ya, boleh. Ini tinggal 1 menit. Dan jangan lupa absennya ya, nanti di apa namanya di kelas segera diisi. Monggo ada Mas Wafa, Mas Hakim, Mas Afnan, Mbak Lilis, Mbak Silviana, Mbak Ani, Mbak Nafisa, banyak sekali. Silakan, haknya sama. Mbak Syafa'ah, Mbak Nur Hidayah, silakan. Untuk pekan depan, kalau mau presentasi, kelas lain ada yang pakai Google Meet. Saya perbolehkan, monggo. Ya, tadi saya jam kedua itu pakai Google Meet. Google Meet. Katanya kuotanya lebih ringan, ya monggo. Gitu. Tinggal 1 menit, saya cukupkan? Cukup ya? Kalau saya cukupkan, bisa dilanjut nanti diskusinya di WA Group, kalau memang ada diskusi, tetapi tanggapan saya nanti ya secara umum dan saya tulis ya, seperti itu, saya ketik gitu, atau pesan suara, tapi biasanya saya ketik aja. Matur nuwun telah kuliah bersama-sama di ruang virtual, tetap semangat, sebagai mahasiswa tetap membaca, tetap diskusi, tetap menulis, dan semoga semuanya sehat, semoga semuanya selamat dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap semangat untuk kuliah. Sampai ketemu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.